Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi vektor. KD dari vektor ini sendiri, yang pertama itu menghitung nilai besaran vektor pada dimensi 2 pada bidang ya. Sebelum kita menghitung operasi vektor, menentukan hasil vektor, alangkah baiknya kita memahami apa itu vektor dan elemen-elemen apa yang harus Ananda ketahui terlebih dahulu untuk membantu nanti pada operasi vektor. Ya, yang pertama itu kita akan mengetahui notasi vektor dan beberapa jenis vektor. Berarti Ananda harus mengetahui dulu itu notasi vektor. Sedangkan vektor itu sendiri yang pertama itu besaran skalar dan besaran vektor. Ada dua. Apa itu besaran skalar? Suatu besaran yang hanya mempunyai besar saja. Ingat, besar saja. Seperti panjang. Oke, dia mempunyai besar saja, yaitu panjang. Misalnya panjang dari 10.000 12 atau 15 cm. Berarti ini termasuk besaran skalar. Yang kedua itu adalah waktu. Waktu misalnya 5 menit, berapakah waktunya? 5 menit, 10 menit, 10 jam. Masa, kemudian suhu atau temperatur. Kemudian apa itu vektor? Besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Dua ya, besar dan arah. Contoh kecepatan. Kecepatan itu biasanya Ananda kalau memakai sebuah kendaraan motor dari rumah ke sekolah, berapakah kecepatan Ananda tadi pergi dari rumah ke sekolah mengendarai? Itu 50 km per jam. Ada 50 kilometernya, kemudian ada jamnya, ada besar dan ada arah, percepatan, gaya, kemudian momentum dan medan. Kemudian kita lanjut menggambar dan melukis sebuah vektor. Vektor dapat digambarkan dengan memberikan tanda panah. Ingat, pada titik ujung. Perhatikan panah Ibu. Oke, ini melambangkan vektor. Seperti A, B, kita lambangkan nanti A, panah ya. Maka ini dibaca vektor A. Kalau Ananda buat Bu, gimana B Bu? Kita buat di sini. Ini namanya vektor B. Oke? Paham ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut Ananda. Atau ada yang membuat seperti ini Ananda. A, B ini dinamakan dibaca vektor AB. Berarti mana yang dahulu Ananda? Si A pangkal panahnya ini dan panahnya berada di B. Berarti A faktor AB. Oke, ini sama dan menulis seperti ini. Vektor yang titik awalnya A dan ujungnya si B. Titik awalnya. Ini adalah kata kunci nanti Ananda untuk Anda menentukan sebuah vektor itu. Kenapa? Karena di dalam sebuah gambar ada yang tidak membuatkan tanda panah karena di dalam bentuk sebuah bidang. Karena kita ruang dimensi 2. Oke. Awalnya A ini dan ujungnya akhirnya B. Contoh, perhatikan gambar berikut.
Ini koordinat kartesius. Y, X. Perhatikan ini P, ini A, ini B. Untuk vektor, baiknya kita menggunakan kertas kotak seperti ini ya untuk menentukan vektor. Yang pertama, kita ambil A. Titik awalnya O. Paham ya? O. Titik ujungnya A, maka ini dinamakan vektor OA. Lanjut B. Titik awalnya O, Bu kasih panah, titik ujungnya B, maka ini dinamakan dengan vektor OB. Lanjut dengan P. Oke, panah kita ke bawah ya. Titik awalnya O, akhirnya P. Maka ini dinamakan vektor OP. Perhatikan lagi. Oke, paham? Kita lanjut ya. Nanda, kita lanjut. Pada poin C, besar dan panjang sebuah vektor. Besar dan panjang sebuah vektor. Besar atau panjang sebuah vektor, vektor A. Pertama kita bahas vektor A. Oke. Kalau vektor A maka ditulis seperti ini. Ini namakan besar panjang vektor A atau pakai panah. Panjang vektor A. Apakah harus A? Tidak, Ananda. Boleh ini besar vektor B. Atau besar, kita gunakan panah di ujung, vektor B. Oke. Tidak harus A, tidak harus B. Oke, kita lanjut. Kalau bagaimana kalau dengan AB? Besar atau panjang vektor AB sama AB atau dikasih panah panjang vektor AB. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada poin D, vektor 0. Sebuah vektor yang dikatakan vektor 0 yaitu titik awal dan titik ujungnya berhimpit. Kalau tadi kita belajar A, B, berarti awalnya A sampai di B, ujungnya B. Sekarang titik awal dan titik ujungnya sama. Kita berangkat ke B, rencana sampai lagi ke B. Ya. Berarti ini namanya vektor 0. B menuju B itu sendiri. Ini dia. Namakan dari vektor 0. Oke, pahamin Nanda, kita lanjut. Nanda, kita lanjutkan ya, yang poin E itu vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya 1. Contoh sebagai E di sini, perhatikan E, maka vektor satuan dari panjang vektor E itu adalah 1. Tapi ada juga Ananda ketahui, vektor satuan itu jika diketahui sebuah E, maka ada yang membuat lambang seperti topi. Ini namanya vektor satuan. Kalau ada A, diketahui A, maka kasih topi seperti ini. Ini dinamakan vektor satuan. Kita lanjut yang poin F, kesamaan antar faktor. Dua faktor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Panjang, arah harus sama. Karena dalam vektor mungkin saja angkanya sama tapi panahnya berbeda, maka ini tidak sama. Tidak termasuk kesamaan vektor. Arah menentukan hasil juga. Oke,
Yang pertama, perhatikan gambar ibu, vektor A, vektor B. Berarti untuk memudahkan hitung kotaknya Ananda. 1, 2, 3. Oke, ini 3. Ke atas 2. 1, 2, 3, 2. Oke. Yang vektor C, D, 1, 2, 3. Ke atas 1, 2, 3. 1, perhatikan tuh 2, 3, 1, 2. Sama ya. Yang penulisan sebuah vektor itu ada yang seperti ini, vektor 3, 2, atau boleh dibuat dengan vektor yang horizontal atau vertikal. Boleh, sama dia. Faktor AB sama dengan faktor CD. Maka besarnya faktor AB dan CD juga sama. Oke. Garis AB, faktor AB dan CD ini juga sejajar. Oke, kira-kira paham ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan gambar vektor berikut ini. Ini soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kelima gambar vektor ini akan kita jawab pasangan berurutan dari vektor itu sendiri. Oke. Sebelum menjawab, ada kata kunci yang harus Anda ingat. Vektor di ruang 2 dinyatakan tadi pasangan bilangan yang ditulis boleh secara vertikal seperti ini, nah. Misalnya A, B, atau secara horizontal A, B, ya. Kemudian kata kunci kedua yaitu bilangan yang pertama, misalnya AB, vektor AB, yang pertama ini menentukan arah Ananda. Arah vektor, oke, atau titik awal dari vektor. Oke. Kemudian kalau titik awal menentukan arah, perhatikan. Untuk X, ya, X yang arahnya ke kanan, X berarti yang horizontal arahnya ke kanan, maka nilainya positif. Ini kuncinya ya. X kanan positif. X ke kiri negatif. Y ke atas, karena Y yang vertikal positif, dan Y ke bawah negatif. Ini kita nanti dari koordinat kartesius. Ini Y, ini X, ke atas positif, si Y ke bawah negatif, si X ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke ya, ini kunci menjawab nanti. Oke, kita kembali ke contoh soal. Pertama, faktor AB. Maaf, enggak di sini, kita bikin di bawah faktor AB. Perhatikan, untuk menjawab faktor AB atau menggambar, usahakan menggunakan kertas grafik atau kertas kotak-kotak seperti ini, supaya murah Anda menentukannya. Perhatikan berapa kotak si X ke kanan. Oke, harus yang pertama itu kita bikin X ya. 1, 2, berarti 2. Y ke atas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, berarti ini faktor B, A, B, 2, 4.
Oke, kita lanjut yang nomor 2. Kita faktor CD. Hitung lagi kotaknya 1, 2, 3. Berarti dia 3 ke atas Y2. Oke. Sekarang berbeda 2. Contoh 2 dengan 3. Perhatikan arah panahnya. Berarti titik awal vektor E, titik ujungnya F, vektor EF. Kita tetap menulisnya dari X. X kita 1, 2, 3. Berarti dia 3. Ke kiri, ke kanan? Ke kiri. Kalau kiri dia minus. Oke. Sekarang Y. 1, 2. Y kita. Y kita turun apa naik? Turun. Maka dia min 2. Oke ya. Yang keempat. EH. Perhatikan yang mana titik awal EH. Faktor EH. X kita 1, 2, 3. X kita ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Oke, kalau ke kanan X kita positif. Y kita 1. Naik apa turun? Ke atas ke bawah? Ke bawah. Berarti dia minus. Berapa turunnya sayang? 1. Jadi min 1. Lanjut yang kelima. Perhatikan lagi titik awal arahnya adalah X menuju Y. Vektor X, Y. Si X kita berapa Ananda? 1, 2, 3, 4, 5. Arahnya ke kiri. Kalau ke kiri dia minus. Min 5. Y-nya berapa nak? 0. Good. Oke. Paham ya? Oke, perhatikan lagi. Hitung kotak-kotaknya Ananda dan tentukan titik awal dan titik ujung vektor. Oke, kita lanjutkan. Oke Ananda, kita masuk contoh soal berikutnya. Perhatikan. Diketahui koordinat titik A 2 dan 5 dan B min 4 dan 2. Tentukan vektor dari A, B. Yang ditanya dua cara, dengan cara geometris, dengan cara analitik. Yang kedua, diketahui koordinat titik P 3, min 4, 1, Q, min 1, 4, 5. Tentukanlah faktor P, Q. Kita jawab yang pertama Ananda. Oke, kita jawab. Bahas contoh yang pertama. Yang pertama itu titiknya 2A itu 2,5. Perhatikan titik A, X-nya 2,5. Berarti ini dia. Oke. Yang B min 4,2. 4 min 4 si X, 2. Oke. Oke, ini A, B, kita tarik garis. Oke, sampai di sini. Kemudian yang ditanya itu adalah faktor A, B. Nah, A titik awal, B ujung. Berarti kemanakah panah kita? Ke bawah Ananda. Oke. Tadi konsep atau kata kunci sudah Ibu berikan. Inilah jawaban Anda itu yang dinamakan ya cara geometris. Oke. Berapakah vektor AB tersebut? Kita hitung lagi kotaknya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Si X kita 6. Apakah X kita ke kanan apa ke kiri? Perhatikan panah. Ke kiri, berarti ke kiri dia minus. Good. Kemudian Y. Oke, Y kita yang turun 1, 2, 3. Panah kita ke bawah, berarti dia turun. Kalau dia ke bawah, minus lagi. Jadi, hasil dari vektor AB adalah minus 3, 6, dan minus 3. Oke, kita lanjut Ananda, contoh kedua. Ananda, kita coba jawab contoh yang pertama, poin B, yaitu cara analitik. Pada soal diketahui tadi koordinat titik A itu 2,5, koordinat titik B 4,5. Kalau untuk koordinat titik A, kita rubah dulu Ananda. Perhatikan ya, ini X, Y. Oke, untuk si A berarti X A berapa nah? 2. Iya. Ini apa? Y. Iya, berarti Y untuk si A. Y A berapa mana? 5. Yes. Sekarang untuk B. X dari B min 4. Bagus. Kemudian Y untuk B berapa? 2. Oke, tentu bisa ya. Sekarang kita cari untuk si X. X itu XB kurang XA. Mana XB Ananda? Min 4. Kemudian XA 2. Berarti hasilnya min 6. YB 2. YA 5. Min 3. Berapakah faktor dari AB? Min 6 dan min 3. Berarti hasil dari GIO yang pertama dengan yang cara kedua harus sama. Oke, paham? Insya Allah paham. Kita akan membahas contoh yang kedua. Diketahui koordinat titik P 3,-41. Sekarang 3 variabel Ananda, ada X, Y, dan Z. X untuk P, Y, P, Z untuk P. Sekarang Q juga seperti itu. X untuk si Q, Y untuk si Q, Z untuk si Q. Caranya sama dengan contoh yang pertama, cuma sekarang untuk 3 variabel. Oke, kita coba jawab Ananda. Oke, itu jawaban nomor 2. Yang P tadi 3 min 4 1. X, Y, Z. Ibu buat X, Y, Z supaya lebih paham. C, X, P. Perhatikan ya. 3. Y, P min 4. Go. Sekarang Z, P 1. Oke, paham? Selanjut Q. X Q min 1. Y Q 4. Dan Z Q 5. Right. Oke, kita masukkan ke rumus mencari X, Y, dan Z. X itu X Q kurang P ya. X Q. Oke, ini Q kita min 1. Sedangkan XP 3 kurang 3. Hasilnya min 4. YQ 4 dikurang YP. YP kita min 4. Hasilnya 8. ZQ 5. ZP 1. Hasilnya 4. Oke, ini X, Y, Z. Maka vektor dari PQ min 4, 8, 4.
Oke Ananda, setelah penjelasan materi di atas, sekarang kerjakan latihan 1 berikut untuk vektor. Kerjakan di buku latihan Ananda, kemudian jawabannya diserahkan atau di-share ke grup atau KBM online yang ada pada kelompok atau kelas Anda. Oke, ini soal. Oke Ananda, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bekerja Ananda, dan jangan lupa setelah video ini kita akan bertemu dengan materi vektor bagian 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.